Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni diantaranya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu lagi di daring hari ini, alhamdulillah. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari jalan yang begitu berliku-liku menuju jalan yang lurus seperti yang kita rasakan saat ini, alhamdulillah. Baik teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu nggih. Baik, untuk pertemuan kali ini bersama saya lagi. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang konten marketing ya teman-teman. Konten marketing, langsung saja. Di sini kira-kira bentuk konten apa saja sih yang kita ketahui, yang teman-teman ketahui. Kita juga pasti sering berinteraksi dengan postingan baik itu di media sosial, artikel, bahkan video di YouTube ya teman-teman. Nah, melalui media-media inilah pasti kita jadi terinformasi, tertarik, bahkan termotivasi untuk melakukan atau berpikir selaras dengan konten yang kita lihat tersebut begitu. Nah, di sini konten marketing merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik, melibatkan, serta mempertahankan audiens, di mana tujuan ini dicapai dengan membuat dan membagikan konten-konten yang berkualitas tentunya. Nah, bisnis yang menjalankan strategi ini ingin memperkenalkan dan menjelaskan value yang dimiliki, keahlian dan keunggulan, dan menciptakan tentunya dan menciptakan brand awareness ya teman-teman, sehingga mereka yang akan muncul pertama kali di benak atau kepala audiens ketika mereka mencari referensi produk, saran, bahkan panduan di luar bisnis tersebut begitu. Nah, untuk memberikan konten yang relevan, konsisten, dan juga berkualitas kepada audiens, menunjukkan bahwa kita juga peduli dengan mereka gitu. Nah, tumbuhnya rasa percaya ini tentunya akan membina dan menjaga hubungan baik bisnis kita dengan konsumen potensial dan juga konsumen yang sudah ada tentunya. Nah, di sini juga kita juga perlu lakukan konten marketing dengan efektif tentunya, agar tujuan kita untuk membuat konten tersebut bisa tercapai target begitu. Baik, selanjutnya di sini ya teman-teman, ada jenis konten marketing yang dimana yang pertama itu ada media sosial, konten blog, ada video, ada podcast, dan tentunya ada infografik. Yang dimana yang di media sosial ini pengguna media sosial dalam konten marketing di sini bukanlah juga tanpa alasan ya. Selain karena beragam jenisnya seperti Facebook, Instagram, mungkin sekarang yang lagi viral juga TikTok, dan bahkan juga LinkedIn, memiliki, dan juga di sini media sosial memiliki pengguna lebih dari 3,6 miliar di seluruh dunia. Nah, audiens di sini juga dapat berinteraksi dan memberikan feedback secara langsung begitu.
Engagement-nya juga dengan konsumen jadi lebih meningkat dan berdampak pada pertumbuhan bisnis. Di media sosial ini juga kita dapat membagikan hampir seluruh bentuk konten begitu, mulai dari caption, foto, video, ada juga live streaming hingga story. Coba juga kita bisa uh, bereksperimen teman-teman di sini dengan berbagai konten yang kita sukai atau yang kita pahami begitu. Nah, dan juga nanti di sini kita bisa menilai konten yang mana yang paling atau yang lebih efektif, yang paling banyak disenangi atau yang diminati oleh audiens tentunya. Nah, yang kedua ada konten blog, yang dimana blogging dan sejenisnya mungkin terkesan kuno ya teman-teman, tetapi nyatanya juga konten blog ini adalah jenis konten yang dimana yang mayoritas dilakukan oleh pemilik bisnis begitu. Nah, selain untuk membawa hasil yang signifikan dan positif, konten blog ini juga menguntungkan dalam aspek anggaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah tentunya. Nah, kita juga dapat menyampaikan apapun dengan leluasa di konten blog ini. Pada umumnya juga konten blog akan membuat informasi produk dan layanan. Saatnya kita juga mengambil angle yang berbeda ya di sini teman-teman, seperti insight atau tips-tips yang dapat menjawab pertanyaan audiens tanpa perlu kita terang-terangan untuk mempromosikan bisnis atau produk kita gitu. Nah, juga jangan lupa kita gunakan keyword yang sesuai dan tampilan yang menarik tentunya teman-teman. Baik, terus selanjutnya di sini ada yang ketiga, ada video ya teman-teman, yang dimana terlepas dari menjadi konten sosial media ataupun individu seperti yang di YouTube, video adalah jenis konten yang ideal untuk menjadi sekreatif mungkin. Dan juga kita di sini bisa menunjukkan sisi lain dari usaha atau bisnis yang kita sedang jalankan tersebut. Nah, konten video ini juga bekerja secara maksimal untuk konten terkait uh, seperti tutorial, profil yang lebih mendalam ya, yang untuk mendeskripsikan profil yang lebih mendalam, serta penjelasan hal yang kompleks dan lugas tentunya. Nah, proses pembuatannya di sini memang cenderung lebih lama karena perlu menulis naskah, syuting, serta mengedit sampai siap disebarluaskan. Seperti mungkin yang kita sedang bahas ini ya teman-teman, tentunya juga pastikan konten ini berkualitas dan sesuai dengan ekspektasi audiens begitu. Nah, selanjutnya di sini ada podcast, yang dimana podcast ini merupakan jenis konten pembicaranya mendiskusikan berbagai topik ya teman-teman, layaknya ngobrol seperti biasa. Nah, penyebaran konten ini biasanya menggunakan pihak ketiga, tapi kita tetap dapat menampilkan uh, pada situs web ya teman-teman. Dan juga media sosial kita. Kita juga bisa gunakan peralatan yang memadai, outline yang pas, serta narasumber yang relevan dan asik tentunya, agar podcast kita dapat dinikmati oleh audiens gitu. Nah, yang terakhir di sini ada infografik, yang dimana jenis konten satu ini menyajikan informasi dan data dalam visual yang menyenangkan dan lebih mudah dipahami tentunya. Artinya di sini penerapan infografik di sini cukup terbatas seperti presentase atau angka pencapaian sesuatu begitu. Nah, infografik yang baik akan terlihat atau terlihat simpel namun menarik begitu, singkat juga namun jelas, serta juga memiliki nilai dan dampak yang signifikan tentunya.
Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan dalam konten marketing. Nah, tentunya dalam setiap jenis konten di sini memiliki keunggulan yang dapat kita optimalkan dengan strategi konten marketing. Hal ini menjadikan konten kita tepat sasaran dan berfungsi dengan efektif. Nah, yang pertama di sini ada namanya awareness stage, di mana dalam tahapan awal ini fokus konten kita adalah audiens dan segala isu-isu mereka. Nah, isi konten kita di awareness stage ini adalah konten edukatif dan yang menjawab pertanyaan dari isu-isu mereka, begitu, dan dapat meningkatkan engagement. Di awareness stage ini juga kita harus menahan keinginan untuk promosi produk atau bisnis kita. Kita juga dapat membuat artikel, konten blog, e-book, video, dan juga newsletter yang sesuai dengan produk atau bisnis kita. Nah, yang kedua di sini ada consideration stage, yang dimana setelah audiens menjadi tertarik uh, atau apa audiens kita sudah awareness sama bisnis atau produk kita, misi untuk membuat mereka memahami kebutuhan mereka di stage ini dimulai gitu. Nah, di mana konten tersebut harus bersifat informatif yang diselingi intensi marketing yang subtle tentunya. Nah, di sini juga konten yang cocok untuk diberikan dalam tahapan ini adalah studi kasus tentang bisnis atau produk kita. Nah, artikel dan video dengan Angel how to dan worksheet di sini ya teman-teman tentunya. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu tahapan closing stage, yang dimana closing stage ini adalah waktu kita untuk memaksimalkan promosi produk dan layanan. Nah, arahkan juga di sini di closing stage ini kita arahkan audiens untuk menjadi konversi dengan menunjukkan bisnis kita adalah yang terbaik melalui keahlian dan pengetahuan serta keunggulan yang harus dimiliki oleh produk dan layanan. Nah, di closing stage ini kita gunakan studi kasus dan juga testimoni konsumen, buyer's guide, dan juga video produk serta hasil riset tentunya. Baik, selanjutnya di sini ya teman-teman ada strategi konten marketing yang efektif. Nah, strategi ini tentunya tidak sesederhana menciptakan konten yang viral dan menarik saja. Nah, konten yang berhasil melalui proses perencanaan dan pembuatan yang matang tentunya. Nah, agar hasil yang kita dapat sesuai ekspektasi, bisa kita lakukan strategi konten marketing seperti yang pertama di sini ada menentukan tujuan dari konten marketing itu gitu. Nah, pencapaian dari penerapan konten marketing perlu ditetapkan sejak awal untuk memperjelas langkah selanjutnya. Nah, di sini juga kita dapat melakukan dengan mempertimbangkan objek bisnis dan marketing, dampak konten terhadap bisnis dan matrik kesuksesan dari konten tersebut gitu. Nah, contohnya di sini dari tujuan yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan brand awareness ataupun konversi, menarik mitra potensial, juga membangun hubungan baik dan kepercayaan dengan konsumen konsumen yang lainnya. Nah, yang kedua di sini menentukan key performance indicators atau KPI atas tujuan yang hendak kita capai gitu. Nah, yang dimana key performance indicators ini merupakan data terukur yang dapat kita gunakan untuk menilai kesesuaian dan keberhasilan performa konten dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, setiap tujuan memiliki indikator kunci yang berbeda-beda tentunya. Untuk mempermudah tentunya
3 sampai indikator per objektif. Dan juga ukur progres dan hasilnya dalam presentase, misalnya Key Performance Indicator atau KPI. Ini dari tujuan untuk meningkatkan konversi adalah tingkat konversi rate atau rasio pengurangan barang dalam keranjang belanja, tren juga biaya pengiriman, serta tren harga. Nah, kita juga dapat menyesuaikan key performance indicator ini yang digunakan apabila indikator sudah tidak relevan lagi begitu. Yang ketiga di sini yaitu uh, memiliki jenis konten dan channel yang digunakan begitu. Nah, dalam tahapan ini tentunya kita harus memiliki wawasan mendalam terkait audiens dan konsumen potensial kita gitu. Nah, di sini juga kita ketahui referensi dan kebutuhan mereka agar jenis konten dan channel yang kita pilih bekerja secara efektif gitu. Kita juga dapat membuat segmen-segmen yang menyesuaikan audiens di sini. Jenis konten yang harus atau yang dapat memfasilitasi intensi bisnis kita dan kebutuhan audiens punya. Nah, channel yang dipilih untuk mempublikasi konten tersebut lumrahnya akan mengikuti jenis konten tersebut gitu. Perhatikan juga, kita juga perlu perhatikan ya teman-teman, konten dan channel apa yang sering dikonsumsi oleh audiens untuk menentukan kedua hal tadi begitu. Nah, yang keempat tentunya menetapkan anggaran. Menetapkan anggaran yang dimana anggaran tetap perlu dibuat untuk memadai proses produksi dan distribusi konten. Nah, tarif software produksi, perlengkapan syuting, sewa studio, freelancer juga, freelancer design, dan penulis wara atau konten juga, dan space iklan adalah sebagian kecil dari hal yang memerlukan pengeluaran biaya tentunya. Di sini juga kita ingat ada harga, ada rupa kelola finansial bisnis kita gitu, dengan cermat juga untuk konten marketing yang tepat begitu. Nah, yang kelima juga di sini membuat kalender konten untuk perencanaan produksi dan publikasi, yang dimana memiliki timeline khusus konten marketing untuk membuat proses produksi dan publikasi konten lebih teratur dan mencapai target tentunya. Lihat juga gambaran besar proses kita dan buat daftar prioritasnya juga. Nah, kalender konten ini meliputi kategori topik, deadline, headline, format konten, dan yang lainnya yang meliputi pelaksanaan pembuatan konten gitu. Nah, desain cluster topik, riset kompetitor, serta proses produksi konten juga. Nah, yang keempat ada memulai proses produksi dan publikasi konten, yang dimana di sini kita membuat konten yang tepat memerlukan pemahaman terkait tujuan dan audiens. Di sini juga riset dapat menjadi awal proses kita. Kita juga bisa tunjukkan kreativitas kita dengan menyelami berbagai jenis konten untuk menggait lebih banyak audiens tentunya. Di sini juga konten terdahulu dapat kita perbaharui dan tingkatkan kembali. Pastikan juga konten tersebut menunjukkan karakter bisnis atau produk kita begitu. Di sini juga agar konten kita dapat mencapai audiens atau target market kita dengan maksimal, kita perlu juga bergabung dengan
channel yang berbayar dan pribadi yang menyebarkannya dan pribadi untuk menyebarkannya. Nah, pencarian organik konten kita dapat uh, lebih optimal gitu. Salah satunya dengan CEO. Nah, maka pastikan juga konten kita sudah sesuai kaidah, sesuai dengan uh, terstruktur, memiliki visual yang menarik, dan juga memenuhi aspek-aspek CEO tersebut. Nah, yang terakhir di sini untuk menganalisis data dan mengukur hasil yang didapatkan begitu. Nah, perubahan dan peningkatan konten yang meningkatkan strategi konten marketing serta mencapai audiens lebih luas dapat dilakukan dengan hasil analisis analisis konten-konten yang lain begitu. Nah, kita juga bandingkan tujuan dari key performance indicator yang tadi yang telah kita tetapkan sebelumnya apakah sudah tercapai atau belum. Nah, tools seperti Google Analytics dan juga sport sosial dapat mempercepat proses analisis kita tentunya. Nah, itu tadi yang terakhir teman-teman. Itu tadi sharing saya tentang konten marketing. Misalkan kalau ada yang mau request lagi untuk uh, apa sharing tentang tema-tema lain, bisa teman-teman ajukan di sesi tanya jawab nanti. Nah, yang terakhir juga teman-teman misalkan kalau mau lebih lanjut berdiskusi dengan saya, bisa bisa juga gabung bersama saya dan teman-teman yang lain di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis uh, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan dan yang ingin didiskusikan, monggo saya persilahkan. Begitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga masih banyak kekurangan ya di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.